Safira nih guys lagi bersama dengan suaminya Julian. Safira itu lagi bercandaan dengan Julian nih guys, bahkan dia mau menyuapi Julian. Tapi sebelum dia menyuapi Julian, dia mau bercandaan tuh guys ya, dan ternyata di situ ada kuenya malah kena hidungnya Julian. Dan di situ nih guys, Julian itu malah diam. Dan Julian yang sekarang itu sangat berbeda dengan Julian yang dulu. Julian yang dulu itu sangat mesra dengan Safira, dan di situ mereka ya tidak semesra dulu gitu loh guys. Terjadi perubahan dengan Julian yang sekarang. Bahkan tiba-tiba Julian yang mau bermesraan dengan Safira, Safira merasa ada yang heran di dirinya Julian saat ini. Kenapa tiba-tiba Julian yang sekarang itu susah untuk diajak bercandaan dan banyak diamnya. Tidak seperti yang dahulu gitu loh, suka bercandaan semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Rafael yang berusaha untuk ke makam anaknya, dan ternyata setelah ke makam anaknya, ternyata nama makam anaknya itu berubah, bukan Kinan. Nah ini ada hal yang aneh. Nah di situ nih guys ya, Mama Lestari berpikir bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Mona. Berarti tandanya anaknya itu masih hidup, belum meninggal. Dan disitulah ya yang ternyata membuat Rafael itu sadar bahwa ternyata Mona itu bohong kepada Rafael, bahwa ternyata anaknya itu masih hidup. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Wulan yang sudah tidak mau lagi nih guys ya bersama dengan Romi. Namun sayangnya Romi ini tetap mengejar-ngejar Wulan, dan Romi tidak akan pernah menceraikan Wulan apalagi mentalak Wulan karena dia masih pengen dengan Wulan. Namun sayangnya Wulan ini sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Romi, orang yang sudah jahat kepada Wulan ya. Dan kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada Safira yang berusaha untuk memeluk suaminya. Namun ketika Safira berusaha untuk memeluk suaminya sikapnya berbeda lagi nih guys ya. Kayak ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Julian. Julian yang lebih pendiam sekarang berubah segalanya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, sementara itu juga nih guys ya, ada Mona yang menjenguk anaknya, yang ternyata anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Dan ternyata tanpa disadari bahwa ada Rafael yang ternyata telah mengikuti Mona, dan Mona itu sedang bersama dengan anaknya. Dan di situ nih guys ya, ada Rafael yang mengawasi, dan ternyata memang anaknya itu masih hidup dan dia mencari di manakah anaknya. Sementara itu nih guys ya, Rafael berusaha untuk terus ya tahu di mana anaknya gitu. Nah, sesuatu hal terjadi nih guys ya di kafe tempat Julian itu berada, yaitu gempa terjadi, dan di situ banyak orang-orang berbondong-bondong harus melarikan diri, harus menyelamatkan diri dengan naik turun tangga, dengan turun tangga. Itu udah cara yang tercepat nih guys agar selamat dari goncangan gempa bumi. Dan di situ nih guys ya, berdesak-desakan dengan banyaknya orang juga nih guys ya, membuat Julian ini ternyata berusaha untuk ya menyelamatkan diri juga. Dan ternyata di situ ada Jenna nih guys ya. Dan Jenna itu nih guys ya tiba-tiba mau jatuh ya ketika dia mau turun tangga. Dan di saat itu jugalah ada Julian yang berusaha untuk ya ternyata membuat Jenna itu berpikir bahwasanya dia merasa deg-degan ketika berada dekat dengan Julian, karena dia masih suka dengan Julian ketika Julian itu masih berada di bangku kuliah semacam itu. Dan di situ nih guys ya, ketika ditolong Julian, membuat rasa itu muncul lagi semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Mona yang berusaha nih guys ya ke tempat anaknya, di mana anaknya itu memang masih hidup. Dia menyembunyikan semuanya itu dari Rafael agar Rafael tidak mengambil alih anaknya dari tangannya Mona. Dan Mona itu nih guys ya merasa sangat sedih karena anaknya masih berada di inkubator. Ya karena memang anaknya harus mendapatkan perawatan khusus karena memang anaknya lahir prematur. Dan kemudian di situ dokter itu bilang nih guys ya, bahwa memang untuk saat ini ya anaknya itu masih membutuhkan bantuan inkubator. Nah kemudian Mona itu tanya kepada dokter, kapankah ya bayinya itu bisa dibawa pulang, dan tentunya sampai kapan ya bayinya mendapatkan bantuan dari inkubator. Memang untuk sementara waktu ini bayinya masih membutuhkan waktu untuk ya mendapatkan perawatan khusus dan harus berada di inkubator karena memang bayinya terlahir prematur, dan oleh karena itulah membutuhkan perawatan khusus ya. Maka dari itu nih guys ya, Mona sangat sedih mendengar itu semua. Namun apapun itu, kondisi janinnya dia yang memang lahir prematur membutuhkan penanganan yang khusus. Dan di situ nih guys ya, dokter juga berharap bahwa anaknya Kinan segera memang sembuh dan bisa dibawa ke rumah juga. Dan di situ nih guys ya, membuat Mona itu juga sangat sedih nih guys ya, karena melihat anaknya berada di inkubator terus semacam itu. Jadi dia belum bisa menggendong anaknya gitu loh, karena anaknya lahir 8 bulan. Karena seharusnya anak itu lahir 9 bulanan. Namun ternyata anaknya lahir lebih cepat, dan itu karena prematur. Dan di situ nih guys ya, ketika ya bayi itu belum lahir, memang kondisinya Mona itu sedang hamil 8 bulan nih guys ya. Dengan waktu itu dia juga sedang ada masalah dengan adik tirinya bernama dengan Jenna.
Zina yang melarikan diri dari Singapura ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, membuat Mona harus mencari karena dia sedang ribut dengan Jena. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Mona itu harus kembali lagi ke Jakarta. Kemudian dia bilang kepada Imron demikian. Sehingga Imron pun ya baru tahu ternyata kedatangan bosnya itu ya hamil besar ke Jakarta karena memang ada urusan yaitu mencari anaknya, mencari adiknya yang bernama dengan Jena. Tiba-tiba ketika di situ nih guys ya mau masuk mobil, ternyata di situ nih guys ya ada sesuatu hal yang terjadi dengan Mona di mana ketubannya itu pecah nih guys ya. Dan di situ nih guys ya merasa memang Mona merasa perutnya sakit sekali semacam itu nih guys, sehingga membuat Imron harus melarikan Mona ke dokter. Dan di situ nih guys ya setelah ya berada di dokter di situ nih guys ya, dokter itu mengatakan kepada Mona bahwa kondisi Mona saat ini tidak baik-baik saja. Dan di situ Mona juga menyampaikan bahwa sebenarnya dia itu ada di Singapura, namun ternyata dia harus mencari adik tirinya yang berada di Jakarta sehingga dia harus kembali ke Jakarta. Dan ketika penerbangan ke Jakarta nih guys, memang sempat terjadi dengan sesuatu hal ke pesawatnya sehingga membuat kondisinya tidak baik-baik saja. Dan kemudian oleh karena itulah yang menyebabkan dokter ini berpikir dengan adanya Mona yang memang ketubannya ini pecah, maka sesegera mungkin harus melakukan operasi. Jadi harus operasi sesar nih guys ya, karena memang belum waktunya lahir, ternyata harus lahir. Ada sesuatu hal yang terjadi dengan Mona, ketubannya sudah pecah duluan. Sehingga cara yang paling ampuh untuk menyelamatkan bayinya, agar bayinya itu bisa selamat dengan cara harus dioperasi guys. Dan di situ nih guys ya membuat ya Mona itu merasa sangat sedih karena memang bayinya kan baru berusia 8 bulan, belum 9 bulan. Kenapa harus dioperasi dulu? Ya karena memang bayinya prematur, membutuhkan penanganan khusus. Kalau memang bayinya mau selamat, maka Mona harus sesegera mungkin ya melakukan operasi agar anaknya bisa diselamatkan sesegera mungkin, semacam itu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa anaknya harus diinkubator, karena usia 8 bulan Mona harus sudah melahirkan nih guys ya. Dan disitulah yang buat Mona ini berada dalam dilema yang sangat besar sekali, ya kan. Di situ Mona sedih nih guys ya, namun demi kebaikan anaknya maka dia harus melakukan operasi segera juga. Dan di situ Mona benar-benar sangat sedih ketika melihat anaknya berada di inkubator terus. Makanya Mona benar-benar berharap anaknya segera sehat dan bisa digendong segera mungkin oleh Mona, semacam itu loh guys. Dan Mona sih senang-senang banget ya melihat anaknya itu nih guys ya. Namun agar dia tidak kehilangan anaknya, makanya dia menyembunyikan semua identitas anaknya dari tangan Rafael supaya Rafael itu tidak tahu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Mona, menyembunyikan semuanya nih guys ya, bahwa bayi yang masih hidup dikira sudah meninggal agar Rafael tidak bisa mengambil alih itu semua. Dan itu semua nih guys ya harus dilakukan Mona. Mona harus segera mungkin nih guys ya bercerai dengan papanya, karena memang dia sudah tidak mau lagi hidup dengan papanya. Kedatangan dia ke Jakarta itu juga untuk mengurus perceraian dengan suaminya ya, Rafael, karena dia sudah tidak mau lagi bertemu dengan Rafael. Nah sementara itu juga nih guys ya ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan itu sangat sedih karena memang kok bisa-bisanya di pengadilan tadi ya Mas Romi itu bilang kepada mahkamahnya ya, kenapa kok di situ ya dia dituduh selingkuh di hadapan para hakim. Kenapa di situ ya Wulan itu dituduh selingkuh dengan Alfa di situ nih guys ya. Makanya di situ nih guys ya, Wulan itu sangat sedih. Ya, kenapa di situ suaminya sejahat itu gitu loh. Padahal yang jelas-jelas selingkuh itu kan adalah Mas Romi. Ya, kemudian di situ ceritalah tuh ya kan Wulan kepada Alfa bahwa kelakuan dari suaminya itu tidak baik-baik saja, dan oleh karena itulah yang menyebabkan ya Alfa itu membantu Wulan. Karena memang Romi itu bukan orang yang baik. Wulan juga cerita bahwa sebenarnya yang selingkuh itu adalah Romi dengan Dania. Bahkan yang paling parah ya sudah berselingkuh selama bertahun-tahun dengan Dania tanpa diketahui oleh banyak orang. Nah disitulah yang menyebabkan Wulan itu benar-benar sangat sedih. Ya apalagi ketika di pengadilan tadi dia dituduh berselingkuh dengan Alfa, yang orang-orang jelas bahwa Alfa dan Wulan tidak ada hubungan apapun. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania. Di situ nih guys ya, Dania sangat kepikiran dengan Safira bahwa dia pengen ketemu dengan Safira nih guys ya, namun ternyata dia tidak bisa mendapatkan akses itu semua. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, ada Yuda nih guys ya, yang mengajak Dania nih guys ya pergi ke suatu tempat ya, ada hal yang sangat istimewa. Dan oleh sebab itulah Dania itu sengaja diajak ke suatu tempat yang sangat istimewa, yang sangat urgent. Pastinya di situ membuat ya Dania akan suka. Nah kemudian Dania berpikir bahwa untuk kali ini dia pengen bertemu dengan adiknya. Dia pengen bertemu dengan Safira karena dia sudah lama banget bertemu dengan Safira. Nah kemudian nih guys ya ada
Yuda yang sengaja bilang kepada Dania bahwa acara ini juga penting. Tidak kalah penting dia ketemu dengan Safira, dan oleh karena itulah yang menyebabkan Yuda berusaha mungkin untuk bisa membuat ya Dania itu tidak ketemu dengan Safira. Makanya dia menghalalkan berbagai cara agar Dania itu tidak ketemu dengan Safira adiknya. Dan di situ nih guys ya, Dania tetap pengen ketemu dengan Safira karena dia sudah lama tidak berjumpa dengan Safira dan pengen tahu kabarnya Safira semacam itu. Nah, karena memang di situ Yuda terus tidak memperbolehkan, membuat Dania ini bertanya kenapa seolah-olah Dania tidak dibolehkan bertemu dengan Safira. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Yuda yang berusaha untuk jujur bahwa memang dengan identitasnya baru ya, membuat Yuda ini berpikir bahwa lebih baik Dania itu tidak usah bertemu dengan Safira. Dia menjauh dengan Safira sejauh mungkin semacam itu. Jangan sampai di situ dia bertemu dengan ya Romi lagi. Jika semua orang tahu bahwa Dania itu bertemu dengan Safira, kemudian ketahui bahwa yang sebenarnya Yuda itu masih hidup, ini akan sangat berabe sekali. Dan oleh karena itu Dania harus memahami yang sebenarnya, bahwa demi kebaikan Dania itu sendiri agar tidak ketemu dengan Romi juga ya. Dan kemudian di situ dipanggillah Ritu supaya dia mengetahui yang sebenarnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh Romi, di mana Romi itu pas waktu Dania dan juga Yuda itu di Australia, Romi itu sering datang kemari mencari Dania, dan oleh karena itulah menyebabkan Ritu bilang bahwa Dania sudah berada di Australia dan tidak akan balik di Indonesia lagi. Dan itulah alasan mengapa Dania itu sengaja dijauhkan dari Romi, dari kehidupan lamanya dengan Safira juga, agar tidak diketahui identitas barunya Yuda dan juga Dania bisa hidup bahagia. Namun di situ nih guys ya, Dania berada pada pilihan yang susah, di mana dia pengen ketemu dengan adiknya karena dia sudah kangen, namun tidak diperbolehkan ya. Nah, di situ nih guys ya, alasan juga bahwa Romi itu kan kalau ketemu dengan Dania takutnya ada sesuatu hal yang dilakukan Romi kepada Dania, karena tempo dulu ketika dia menalak Dania itu kan ada Ray yang mungkin diketahui, dan oleh karena itulah yang menyebabkan Romi itu bisa nekat melakukan berbagai cara menghalalkan mendapatkan Dania semacam itu. Dan kalau misalkan sekali lagi Dania itu masih pengen ketemu dengan Safira, maka lebih baik nggak usah saja bertemu dengan Yuda. Dan disitulah Safira tidak bisa bertemu dengan Dania juga nih guys ya, gara-gara memang Yuda tidak menginginkan Dania ketemu. Dan kalaupun Dania ketemu, ya udah, hubungan antara Yuda dan Dania harus berakhir. Jadi di situ nih guys ya, Dania merasa dilema karena dia mau nggak mau dihadapkan pada pilihan yang sangat susah, memilih antara Yuda atau memilih dengan Safira. Dan kemudian di situ nih guys ya, akhirnya membuat Dania berpikir, karena dia tidak punya pilihan lain daripada dia tidak bisa ketemu dengan Yuda, orang yang paling dia cintai, dia memilih untuk tidak ketemu dengan Safira demi kebaikan dia sendiri, agar memang juga Romi tidak mencari-cari di mana keberadaan Dania saat ini. Dan di saat itulah nih guys ya, ketika Yuda itu bengong ya, membuat Yuda ini berpikir untuk dia meninggalkan aja nih guys ya, Yuda meninggalkan saja Dania, karena Dania tidak bisa dikasih tahu untuk tidak bertemu dengan Safira ya, karena memang itulah yang membuat Yuda berpikir bahwa lebih baik Dania itu menjauh dengan Safira kehidupan masa lalunya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Julian yang pengen ke rumah sakit melihat anaknya Wulan, dimana ke anaknya Wulan itu kan sudah lahir. Jadi ini kesempatan yang pas buat Julian pengen ketemu dengan Wulan. Nah, kemudian nih guys ya, Dania tuh sengaja menghampiri Yuda dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah ketemu lagi dengan Safira. Dan oleh karena itulah yang membuat Dania itu memilih itu guys, agar dia tidak jauh dari Yuda, orang yang paling dia cintai. Nah, kemudian di situ nih guys ya, sayangnya Yuda tidak mau pergi lagi. Kenapa? Karena kondisinya Dania itu cemberut. Kalau dia pengen pergi lagi dengan Yuda, maka dia harus senyum, dan akhirnya membuat Dania harus tersenyum nih guys, agar dia bisa pergi ke suatu acara yang dikatakan oleh Yuda. Seperti itu, acara yang sangat penting dengan Yuda nih guys ya, karena Yuda memberikan acara yang sangat spesial kepada Dania. Namun Dania tidak boleh ketemu lagi dengan Safira. Sementara Mama Lestari nih guys ya, masih sedih karena suaminya sudah 5 bulan ini tidak memberikan respon apapun ya. Ketika Mama Lestari itu berusaha untuk ngajak ngobrol ya Papa Gunawan, namun ternyata kondisinya Papa Gunawan masih sama, masih belum ada kabar baik apapun dari Papa Gunawan menunjukkan hal positif atau progres sesuatu hal yang baik ya terkait kondisi Papa Gunawan. Dan disitulah yang menyebabkan nih guys ya, Mama Lestari merasa sangat sedih karena walau bagaimanapun dia pengen melihat Papa Gunawan itu kembali sehat, berkumpul dengan keluarganya. Nah, disitulah datanglah suster nih guys yang berusaha untuk ngecek kondisinya
Papa Gunawan. Nah, kemudian di saat itu juga ada Mama Lestari yang berusaha untuk tanya kepada suster, kenapa terkait kondisi suaminya masih begini-begini aja, belum ada kebaikan dari suami ya, maksudnya ada progres dari suaminya, kenapa suaminya belum sembuh, kenapa masih koma hingga detik ini. Padahal sudah diajak ngomong semacam itu. Nah, kemudian suster hanya berusaha untuk menguatkan Tante Lestari untuk selalu mengajak Papa Gunawan ngobrol agar Papa Gunawan itu bisa segera sehat. Jadi di situ ya, suster berusaha untuk menguatkan, memberikan positif kepada Mama Lestari agar Mama Lestari itu ya selalu berpikiran positif kepada suaminya bahwa akan ada keajaiban di mana suaminya akan segera baik lagi, kembali lagi dengan kehidupan normal, berkumpul dengan keluarganya semacam itu. Dan disitulah ya yang membuat Mama Lestari ini berpikir dia harus tetap ya bahwa Papa Gunawan itu akan sehat. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Rafael yang menelpon kepada tante mamanya, di mana mamanya itu dikasih kabar bahwa anaknya Kinan itu sudah meninggal. Nah, kemudian di situ nih guys ya, membuat Mama Lestari berpikir kayaknya tidak mungkin deh anaknya itu meninggal. Apakah di situ benar bahwa memang dia sendiri ya, Rafael sudah melihat jasad anaknya yang dikubur atau kuburannya semacam itu. Kemudian di situ disampaikan bahwa tadi sempat mengikuti ya Mona, dan ternyata anaknya sudah meninggal. Di pikirannya yang meninggal itu hanya mamanya Mona saja, melainkan anaknya juga sudah meninggal. Namun di situ tetap saja nih guys ya, Mama Lestari tidak berpikir demikian. Dia pengen juga mengecek ke kuburannya anaknya yang bernama Kinan tersebut bener gak meninggal, beneran gak? Atau ini hanyalah akalan-akalan dari Mona supaya Mona menjauhkan ya keluarganya Rafael bertemu dengan anaknya semacam itu loh guys. Dan disitulah yang meyakinkan Mama Lestari berpikir bahwa kayaknya anaknya itu gak mungkin meninggal. Makanya harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Ya, jangan sampai Mona itu menyembunyikan anaknya yang masih hidup dikira sudah meninggal semacam itu. Nah, kedatangan Julian ini guys ya, itu pengen ke rumah sakit bertemu dengan Tante Wulan. Nah, ternyata di rumah sakit yang sama pula ada Papa Gunawan dirawat di situ nih guys ya, dan ini kesempatan bagi Julian untuk bisa bertemu dan menjenguk Papa Gunawan walaupun di depan ya. Dan di situ nih guys ya, dia melihat kondisi Papa Gunawan yang masih sama, yang masih belum sadarkan diri, dan berharap bahwa Papa Gunawan itu bisa sehat kembali. Ya, supaya Papa Gunawan itu bisa mengungkapkan kebenaran terkait kasus pembunuhan dari kedua orang tuanya Safira. Karena Safira berhak tahu bahwa Papa Gunawan bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuanya Safira. Maka dari itu Papa Gunawan harus segera sehat supaya bisa mengungkapkan kebenarannya bahwa Papa Gunawan bertanggung jawab. Karena di situ nih guys ya, Julian tahu betul bahwa selama ini Safira diberikan perusahaan oleh orang tuanya, dan bahkan hingga detik ini keluarganya Rafael itu hidup atas kemewahan dari perusahaannya atau warisan dari keluarganya Safira. Namun ternyata Safira itu tidak tahu itu semua, dan sudah saatnya Papa Gunawan itu mengungkapkan kebenaran itu semua. Supaya apa? Bahwa Tante Lestari itu tahu bahwa kebenaran harus segera terungkap. Namun ternyata di situ nih guys ya, Papa Gunawan masih belum sadarkan diri. Dengan penuh kemarahan nih guys ya, Julian berpikir bahwa nanti harusnya Papa Gunawan itu segera sehat dan mengungkapkan kebenaran. Dan sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Gina yang ternyata di situ sedang menggendong anaknya Wulan nih guys, dan ternyata anaknya Wulan itu boleh dibawa pulang hari ini juga nih guys ya, karena memang sudah waktunya pulang semacam itu dan diperbolehkan untuk pulang. Karena melihat dari kondisi anaknya, kondisi Wulan yang sudah sehat membaik, maka hari ini hari terakhir dan bisa dibawa pulang. Namun ternyata di situ mamanya masih mengurus sedang persidangan. Jadi dia sedang menunggu Wulan. Setelah Wulan itu datang, barulah nanti nih guys ya dibawa pulang. Dan sementara Julian itu datang nih guys ya, Julian itu nih guys ya dikasih anaknya Wulan supaya ini jadi pembelajaran buat Julian sebelum Julian itu menjadi ayah. Jadi dia diberikan tuh ya anaknya itu dikasihkan tuh ya kan, disuruh untuk menggendong Julian agar Julian itu bisa merasakan bagaimana rasanya punya anak, bagaimana rasanya menggendong anak dia sendiri. Dan di situ nih guys ya, ketika digendong oleh Julian, anaknya itu diem nih guys, kayaknya suka dengan Julian. Namun ternyata Julian itu malah berpikir bahwa dia tidak pantas menjadi seorang ayah, apalagi notabene dia yang telah pernah
penjara itu nanti akan membuat anaknya lahir dengan notaben bahwa papanya Julian pernah di penjara. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan kekhawatiran yang begitu sangat dalam lagi bagi Julian. Nah, sementara itu datanglah juga nih guys ya, Wulan bersama dengan pengacaranya Alpha di situ nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina itu mengabarkan bahwa hari ini detik ini bahwa anaknya itu boleh dibawa pulang. Dan Wulan itu senang banget nih guys ya melihat Julian yang menggendong anaknya, dan sudah pas bahwa Julian itu akan menjadi seorang ayah. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina senang banget ketika anaknya Wulan itu dipegang oleh Julian. Karena walau bagaimanapun Julian akan menjadi seorang ayah, dan ini akan jadi pembelajaran. Nah, kemudian Julian itu tanya kepada Wulan bagaimana tadi persidangannya, apakah berhasil. Nah, kemudian di situ Wulan menyampaikan kepada keluarganya bahwasanya di situ Wulan tadi dituduh selingkuh oleh Romi. Romi menuduh perselingkuhan bahwa Wulan itu dekat dengan pengacaranya Alpha, bahwa ada hubungan dengan Alpha semacam itu nih guys ya. Supaya apa? Romi itu tidak jadi bercerai. Nah, kemudian di situ membuat semua keluarganya jadi bingung terkait sikapnya Romi. Padahal yang selingkuh jelas-jelas adalah Romi dengan Dania. Kenapa di situ yang dituduh selingkuh malahan yaitu Wulan? Makanya di situ nih guys ya, Wulan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun di situ nih guys ya, Alpha berusaha akan mencari bukti-bukti agar bisa Wulan itu ya bebas dari Romi nih guys ya. Dan tentu saja Julian akan berusaha untuk membantu ya mencari bukti-bukti perselingkuhannya Romi agar Romi tidak bisa membebankan Wulan, karena walau bagaimanapun Wulan berhak bahagia semacam itu. Jadi Julian akan membantu untuk mendapatkan bukti-bukti agar bisa cerai dengan Romi. Dan Alpha juga berpikir bahwa dia harus mencari bukti-bukti yang lebih agar dia bisa membebaskan Wulan semacam itu dengan Romi, orang yang sangat jahat, bahkan menuduh selingkuh gitu loh. Padahal yang selingkuh, malahan yang dituduh selingkuh adalah Wulan gitu loh. Makanya di situ semua keluarganya juga heran dengan sikapnya Romi. Ya selalu di situ jahat gitu loh. Kenapa dia tidak ada tobat-tobatnya semacam itu loh. Dan itulah yang membuat ya keputusan Alpha semakin bulat untuk bisa membantu Wulan itu cerai dengan Romi, karena Romi itu berhak ya diperlakukan seperti itu, karena Wulan juga berhak untuk bahagia berpisah dengan Romi. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, Julian itu memang pengen membantu dengan kondisi yang sangat berbeda. Julian yang saat ini itu sangat berbeda dengan cara dia menatap, cara dia berbicara. Kenapa Julian itu banyak diamnya semacam itu? Kenapa Julian itu tidak excited, nggak seru lagi, nggak banyak tersenyum seperti dahulu ketika dia belum di penjara. Nah, di situ nih guys ya, Wulan ngerasa ada yang beda dengan Julian saat ini. Makanya dia bilang kepada Mama Gina, kenapa Julian seperti itu? Semenjak di penjara terjadi perubahan. Kenapa demikian? Nah, disitulah yang membuat Tante Wulan merasa bahwa ada perbedaan di diri Julian saat ini. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Dania yang dibawa ke tempat yang sangat indah banget nantinya, dan pastinya sebelum itu dia harus membeli baju dulu. Yuda sengaja membawa dia ke butik untuk membeli baju yang bagus. Namun di situ sebenarnya Dania tidak memerlukan baju yang bagus. Sebenarnya baju dia banyak kok di rumah, kenapa harus beli semacam itu. Nah, setelah dia melihat-lihat bajunya, ternyata harganya mulai dari 3.500.000. Nah, kemudian dilihat-lihat lagi, ternyata harganya banyak yang mahal. Dan dia berusaha untuk melihat-lihat lagi harganya, malahan ada harga yang 6 juta semacam itu. Dan disitulah yang membuat Dania berpikir bahwa lebih baik dengan harga baju 6 juta itu sangat mahal sekali buat Dania gitu loh. Padahal ya kan baju dia di rumah juga banyak semacam itu. Dan kemudian ditunjukkanlah tuh ya yang harganya mahal-mahal tuh. Nah, kemudian Yuda berpikir bahwa dengan acara yang sangat spesial, nggak apa-apa baju itu buat Dania, jadi nggak usah mikirin harga, dan dia membelikan itu tulus kepada Dania agar Dania tampil cantik gitu loh. Namun ternyata nih guys ya, Dania yang tidak mau membeli baju yang begitu mahal akhirnya membuat ya Yuda ini berpikir untuk memilihkan bajunya saja agar Dania tidak banyak omong gitu loh. Karena memang ini acara yang sangat spesial buat Dania, makanya dia harus tampil cantik, membeli barang bagus, branded yang bagus ya, bajunya harus bagus. Maka dari itulah yang memilihkan baju selera yang pastinya bagus dipilihkan oleh Yuda nih guys ya. Walaupun sebenarnya Dania tidak memerlukan baju yang begitu sangat mahal sekali. Namun di satu sisi yang sama ternyata ada Gina yang sedang memilih baju nih guys ya. Karena memang dia itu kan lari dari Singapura ke Jakarta. Kemudian membuat Gina harus membeli baju, membeli pakaian juga di butik yang sama ada Dania dengan Yuda. Karena memang Gina butuh baju yang sangat banyak nih guys ya. Dan ketika dia sedang membeli baju juga di situ nih guys ya, tanpa disadari ternyata Gina itu
malah justru melihat Dania itu bersama dengan seorang laki-laki. Nah, kira-kira Dania itu dengan laki-laki siapa? Bukankah dulu dia berhubungan dengan Julian? Lalu dengan siapa? Saya tidak tahu ya sekarang bahwa memang Julian sudah tidak bersama dengan Dania. Dania bersama dengan laki-laki yang bernama Yuda. Dan di situ nih guys ya, banyak perubahan yang terjadi. Memang di situ Jenna tidak tahu menahu terkait Dania yang sekarang berhubungan dengan Yuda. Namun inilah yang menimbulkan